Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Aurelia Putri dari kelas 11 IPS 4 akan menjelaskan regresi, korelasi, determinan data bivariat. Soal nomor 31. Seorang guru matematika memiliki dua kelas yang masing-masing terdiri dari 5 siswa. Nilai ulangan matematika dari dua kelas tersebut adalah sebagai berikut. Kelas A 60, 65, 70, 75, dan 80. Kelas B 40, 60, 70, 80, dan 100. Kedua kelas memiliki nilai rata-rata yang sama. Namun, guru menyimpulkan bahwa kelas A memiliki performa belajar yang lebih stabil. Jelaskan alasan guru menyimpulkan bahwa kelas A lebih stabil dan ukuran statistik apa yang mendukung pernyataan tersebut. Tuliskan hasil perhitunganmu. Jadi jawabannya itu kita harus hitung dari rata-rata masing-masing kelas. Rata-rata kelas A itu 60 ditambah 65 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 80 dibagi 5 sama dengan 70. Lalu rata-rata kelas B itu 40 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 80 dan ditambah 100 dibagi 5. Hasilnya 70. Lalu langkah keduanya adalah kita cari varians dari kelas masing-masing. Varians kelas A, cara menghitungnya adalah 60 dikurang 70 pangkat 2 ditambah 65 ditambah 70 pangkat 2 ditambah 70 dikurangin 70 pangkat 2 ditambah 75 dikurangin 70 pangkat 2 ditambah 80 dikurangin 70 di pangkat 2 per 5. Hasilnya adalah 100 ditambah 25 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 100 per 5. Hasilnya adalah 50. Lalu untuk langkah ketiganya, yaitu kita harus mencari varians dari kelas B. Sama seperti langkah dari kelas A, kita mempangkatkan semua data lalu dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 40 dikurangin 70 dipangkatin 2 ditambah 60 dikurang 70 pangkat 2 ditambah 70 dikurangin 70 pangkat 2 ditambah 80 dikurangin 70 dipangkatin 2, lalu yang terakhir ditambah 100 kurangin 70 dipangkat 2 per 5. Hasilnya adalah 900 ditambah 100 ditambah 0 ditambah 100 ditambah 900 dibagi 5. Hasilnya 400. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa varians kelas A stabil karena lebih kecil, yaitu 50, daripada varians kelas B yang berjumlah 400. Selanjutnya, nomor 32 diberikan data pasangan X-Y sebagai berikut. Datanya itu ada Y dan X. Yang Y itu ada 4, 3, 3, 2, dan 1. Lalu yang X itu ada 3, 3, 4, 3, dan 2. Lalu sajikan data tersebut dalam diagram scatter plot dan tentukan tren, korelasi, dan interpretasi dari data tersebut. Kita buat diagram scatter plotnya. Lalu trennya adalah bentuk trennya menunjukkan linear karena berbentuk garis lurus ke atas. Lalu korelasinya itu berdasarkan visualisasi scatter plot, korelasinya menunjukkan naik, jadi korelasinya positif. Lalu interpretasinya menjelaskan bahwa semakin meningkat nilai X, nilai Y juga meningkat. Lalu ada soal nomor 33. Nah, menggunakan metode kuadrat terkecil, tentukan garis base fit dan hitung koefisien regresi berupa slope dan intercept dari data berikut. Lalu kita cari dulu sigma X, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3, yaitu 6. Lalu sigma XY-nya itu 23. Dan terakhir sigma X kuadratnya adalah 14. Lalu kita masukkan rumusnya untuk slope, yaitu
N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratin. Sama dengan 3 dikali 23 dikurangin 6 dikali 10 per 3 dikali 14 dikurang 6 pangkat 2. Hasilnya 69 dikurangin 60 per 42 dikurang 36. Hasilnya 9 per 6 yaitu 1,5. Selanjutnya kita tentukan B-nya yang rumusnya adalah N dikali sigma Y dikurang M dikali sigma X per N. Lalu masukkan 10 dikurang 1,5 dikali 6 per 3. Hasilnya adalah 10 dikurang 9 per 3 yaitu 1 per 3 atau 0,33. Jadi bentuk base fitnya adalah Y sama dengan 1,5 X plus 0,33. Slope-nya itu 1,5 dan intersepsinya adalah 0,33. Selanjutnya soal nomor 34. Dari data berikut tuliskan persamaan regresi linear dalam bentuk umum. Y sama dengan A plus BX. Datanya itu dari A sampai D. Lalu X-nya itu 2, 4, 6, dan 8. Lalu yang Y itu 3, 7, 9, dan 13. Pertama, kita cari dulu sigma dari keseluruhan. Sigma X-nya itu 20, sigma Y-nya itu 32, sigma X-nya itu 192, sigma X kuadratnya adalah 120. Lalu kita cari B-nya. Rumusnya adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratin. Nah, tinggal masukin lagi angka-angka yang tadi kita udah cari. Datanya itu ada 4, jadi 4 dikali 192 dikurang 20 dikali 32 per 4 dikali 120 dikurang 20 pangkat 2. Hasilnya adalah 768 dikurang 640 per 480 dikurang 400 sama dengan 128 per 80. Hasil akhirnya adalah 1,6. Lalu setelah kita mencari B, kita akan mencari A. Kita menggunakan rumus dengan cara mencari X, rata-rata X dan rata-rata Y. Rata-rata X adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 per 4 sama dengan 5. Lalu rata-rata Y-nya itu 3 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 13 per 4 sama dengan 8. Masukkan rumusnya yaitu rata-rata Y dikurang B dikali rata-rata X, yaitu 8 dikurang 1,6 dikali 5. Hasilnya adalah 8 dikurang 8 sama dengan 0. Lalu persamaan linearnya adalah A ditambah BX, jadi 0 plus 1,6X, yaitu Y sama dengan 1,6X. Persamaan regresi linear untuk data tersebut adalah Y sama dengan 1 ditambah 1,5X. Lalu soal terakhir adalah hitung nilai koefisien korelasi R dari data berikut dan interpretasikan apakah hubungan antara X dan Y bersifat kuat, sedang, atau lemah. Kita langsung aja masuk ke sigmanya. Sigma X itu sama dengan 6, sigma Y sama dengan 10, sigma XY adalah 23, sigma X kuadrat adalah 14, sigma Y kuadrat adalah 38. Kita masukkan rumusnya. Rumus R adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratin dikali dengan N dikali sigma
Y kuadrat dikurang dengan sigma Y dikuadratin. Lalu kita masukin semua angkanya, yaitu 3 dikali 23 dikurang 6 dikali 10 per akar dari 3 kali 14 dikali 6 kuadrat dikali dengan 3 kali 38 kali 10 kuadrat. Hasilnya adalah 69 dikurang 60 per akar dari 42 dikurang 36 dikali dengan 114 dikurang 100. Hasilnya adalah 9 per akar 84. Hasil akhirnya adalah 0,982. Bisa disimpulkan bahwa koefisien korelasi R adalah sekitar 0,982 yang menunjukkan hubungan antara X dan Y yang sangat kuat dan positif. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.